Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia dan keluarga besar itulah yang kami banggakan, kita cintai bersama. Pada kesempatan ini marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT. Saat ini kita dikaruniai oleh Allah dalam keadaan sehat, diberikan usia umur yang kita jalani bersama. Kita masih bisa menghirup udara yang segar, bernafas di suasana bulan Rajab, bulan penuh kemuliaan. Ada rentetan 3 bulan yang nanti kita akan jalani, yaitu Rajab, Sya'ban, dan Ramadan yang kita tunggu-tunggu. Kita berdoa mudah-mudahan kita akan bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang ini. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana bi rahmatika ya arhamar rahimin, amin. Pada kesempatan saat ini kita akan diingatkan dalam situasi bulan Rajab, yaitu bulan yang penuh dengan kemuliaan. Di situ ada peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yaitu peristiwa yang didokumenkan menjadi peristiwa yang sangat bersejarah bagi kehidupan umat Islam, yang telah ditulis, yang telah diabadikan di dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 1. Maka kita akan menemukan sebuah peristiwa-peristiwa dalam Isra Mi'raj ini, sehingga kita harus memulai dengan ayat yang telah diabadikan di dalam Al-Quran ini. Kita baca dengan penuh kekhusyuan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Al-ayah. Kita terjemahkan bahwa diawali dari Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Ini adalah ayat yang sangat terkenang pada diri kita, karena memiliki satu perhatian khusus dalam kehidupan kita. Kita akan melalui kehidupan 3 dimensi waktu, yaitu waktu masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Karena masa lalu, kenapa kita bicarakan? Karena masa lalu adalah masa yang telah dicatat dalam kisah-kisah sejarah para nabi-nabi dan orang soleh dalam Al-Quran itu. Kita bisa mengambil suatu ibrah, bisa mengambil suatu pelajaran yang baik, pelajaran bagi kehidupan kita. Karena itu Isra Mi'raj, suatu peristiwa masa lampau yang kita yakini bersama, ini adalah sebuah hikmah yang dapat kita ambil nantinya dalam kehidupan ini. Memang kita muncul suatu pertanyaan, mengapa Nabi Muhammad melaksanakan atau diperjalankan dalam Isra Mi'raj oleh Allah?
Jadi Nabi bukan melaksanakan perjalanan, tapi diperjalankan. Dalam surat tadi sudah kita baca, diperjalankan yang sangat-sangat jauh, dahsyatnya luar biasa, dalam perjalanan waktu 2/3 malam. Namun karena diperjalankan, itulah kekuasaan Allah, dengan diawali dengan Subhana, Maha Suci Allah, karena kedahsyatannya itu dalam sebuah proses perjalanan singkat yang melampaui batas-batas pikiran kita, tidak mampu melampaui itu semua. Maka ada pertanyaan yang tadi, apa yang menyebabkan Nabi di Isra Mi'rajkan oleh Allah? Mestinya ada banyak alasan, namun di sini akan saya bahas 3 hal saja. Yang pertama, yaitu Nabi mendapat atau dihibur oleh Allah. Menghibur Nabi Muhammad karena telah mendapatkan satu kesedihan, bahkan beberapa kesedihan, yang sering kita sebut adalah Amul Husni, yaitu tahun kesedihan. Yang pertama, kesedihan yang dialami oleh Rasulullah adalah ketika Nabi saat itu mengalami kesedihan ditinggalkan oleh seorang pamannya, yaitu Abu Thalib. Yang mana Abu Thalib ini adalah pamannya yang telah berjuang, pamannya yang telah betul-betul membela di dalam mulai masa kecilnya sampai dewasanya dalam memperjuangkan li'ila kalimatillah. Sehingga saat itulah Nabi mengalami satu keguncangan, yang mana di dalam kehidupan itu Abu Thalib, paman tercintanya, telah wafat, meninggal dunia. Kemudian yang kedua adalah Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, istri tercintanya, juga wafat. Beliau adalah wanita yang mulia, menjadi pendamping Rasulullah dalam saat suka dan duka, utamanya seluruh hidupnya, bahkan seluruh harta bendanya. Yang wanita sangat super kaya raya ini, semuanya untuk perjuangan Rasulullah di dalam menegakkan li'ilahi kalimatillah, menegakkan kalimah-kalimah Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Allah berkehendak lain, keduanya dipanggil lebih dahulu oleh Allah, dan itulah Nabi mengalami masa kesedihan atau Amul Husni. Namun demikian, di dalam perjalanannya Nabi masih tetap berjuang melanjutkan tugas-tugas kerasulan, risalah kenabian. Alasan yang kedua adalah untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Di situ tadi sudah kita bisa melihatnya. Tanda-tanda kebesaran Allah telah ditunjukkan oleh Allah sendiri, karena di dalam proses perjalanannya itu Allah memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya dengan memulainya Subhanalladzi Asra, yaitu Maha Suci Allah yang telah memperjalankan Nabi melampaui batas-batas yang tidak sewajarnya dalam pikiran akal manusia. Karena Nabi saat itu diperjalankan malam Isra Mi'raj dari perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yaitu dari Mekah menuju ke Palestina, Yerusalem, yang kita kenal sekarang adalah Masjidil Aqsa. Itu dari masjid satu ke masjid yang lain, perjalanan dari kota yang satu kota yang lain itu perjalanan yang sangat jauh, yaitu kurang lebih 1.500 km. Namun ditempuh hanya waktu sesingkat-singkat
atau 2/3 malam sampai menuju ke Sidratul Muntaha. Maka kita pahami bersama perjalanan ke Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa, kemudian Nabi, yaitu perjalanan horizontal, kemudian perjalanan ke vertikal, yaitu naik menuju ke Baitul Ma'mur dan Sidratul Muntaha. Disitulah Nabi diperlihatkan dalam perjalanannya, Nabi bertemu dengan orang-orang yang soleh, yaitu orang-orang yang terdahulu yang telah mendahului risalah kenabiannya. Yang pertama, Nabi bertemu di bagian langit pertama dengan seorang nabi, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Nabi dipertemukan dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya di langit yang kedua. Kemudian Nabi bertemu di langit yang ketiga dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian Nabi dipertemukan ke langit yang keempat, yaitu Nabi Idris alaihissalam. Kemudian Nabi Harun pada langit yang kelima, Nabi Musa pada langit yang keenam, yang terakhir yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam pada langit yang ketujuh, yang sering disebut yaitu Baitul Ma'mur, di mana di tempat itulah para malaikat, 70 malaikat tiap hari sujud sholat kepada Sang Pencipta ini, Allah SWT, yaitu kita sekarang juga melaksanakannya, sujud dan sholat kepada Allah SWT. Namun ada beberapa peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan perjalanan Nabi melaksanakan Mi'rajnya. Yang pertama yaitu di situ diberikan satu gambaran-gambaran yang dapat kita lihat, yang kita jadikan ibrah atau pelajaran. Yang pertama, ketika itu Nabi bertemu dengan sekelompok orang yang saat itu didampingi oleh malaikat Jibril. Nabi bertemu dengan sekelompok orang yang memukul-mukul kepalanya, bukan dengan sekedar pukulan dengan batu, tapi dengan palu besi yang sangat kuat. Maka kepalanya pecah, lalu dipukul lagi, pecah itu kemudian utuh kembali, dipukul lagi, pecah lagi, dan kembali lagi. Ini menggambarkan dari penjelasan dalam pelaksanaan Mi'raj itu adalah gambaran bagi orang-orang yang malas meninggalkan sholat 5 waktu. Kita semuanya mudah-mudahan tidak akan mengalami hal seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Jalankan sholat 5 waktu dengan penuh ikhlas karena Allah SWT, karena kita tidak akan ingin mengalami peristiwa memukul kepala dengan palu sendiri dan pecah, dikembalikan lagi. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian ada peristiwa yang sangat mengejutkan lagi. Nabi saat itu didampingi malaikat Jibril melintasi orang yang saling menggunting lidahnya, menggunting bibirnya sendiri dengan besi yang sangat tajam. Gambaran inilah bagi orang-orang yang berlaku suka memfitnah orang. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian apa yang terjadi lagi? Nabi bertemu dengan orang kaum yang mencakar-cakar wajahnya dengan kuku tembaga. Gambaran bagi orang yang suka mengumpat dan membuka aib orang lain. Dalam kehidupan sekarang ini kita bisa melihat kejadian-kejadian itu, dan itu sudah kita lihat di TV. Ada acara yang disebut yaitu gosip-gosip, yaitu ada cek reject, ada yang namanya silet dan sebagainya. Itu semua mari kita jauhi untuk tidak mengikuti kehidupan yang sangat membahayakan, karena di dalamnya ada sebuah
perilaku-perilaku menggosip, perilaku yang membuka aib-aib orang lain. Nauzubillah min dzalik. Para pemirsa yang berbahagia, di saat itulah maka Allah memperjalankan kepada Nabi Muhammad menuju, yaitu untuk menuju ke hadirat Allah SWT, yaitu sowan, hadir di hadapan Allah SWT di sebuah tempat yaitu Sidratul Muntaha. Allah langsung menerima sebuah perintah melaksanakan sholat 5 waktu. Di dalam proses dialognya yang sangat-sangat terkesan dengan sebuah peristiwa, Nabi harus berkonsultasi kepada Nabi Musa karena awalnya adalah perintah sholat 50 kali, atau ada yang mengatakan 50 waktu. Namun dengan melakukan satu permohonan kepada Allah dengan berbagai satu dialog kepada Nabi Musa, akhirnya Nabi Muhammad mendapatkan satu dispensasi kemurahan dari Allah, dan para umatnya, kita sekarang yang menjalani hanya melaksanakan sholat 5 waktu sebagai ibadah titik sentral. Seluruh ibadah di situ adalah sholat. Karena kita yang ketiga tadi kita belum sampaikan bahwa untuk yang ketiga Allah memberikan atau mengisra mi'rajkan Nabi Muhammad itu, yang ketiga adalah menerima perintah ibadah sholat ini. Jadi ini adalah sebuah perintah yang sangat luar biasa dalam perjalanan mi'raj Nabi Muhammad SAW. Karena sholat itu menjadikan kita menjadi manusia yang sejati, menjadi makhluk Allah yang sejati. Karena seluruh makhluk yang ada ini, yang ada di alam dunia ini terutama, adalah yang bisa membedakan orang yang taat kepada Allah dan tidak taat kepada Allah. Di situ adalah sentralnya sholat. Sholat menjadi barometer ukuran kita menjadi orang baik atau tidak. Di situ letaknya. Oleh karena itu, marilah kita membuka sebuah hadis Rasulullah yang telah diabadikan dalam sebuah kitab Jami'us Shahih, yaitu kumpulan hadis-hadis yang mana di situ menyampaikan hadis Rasulullah, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Ya. Amal perbuatan, awal-awalnya suatu amal perbuatan yang dihisab terhadap hamba Allah di hari kiamat adalah sholat. Jadi kita nanti ketika dalam perjalanan, ya, kita ini dalam kehidupan perjalanan dari alam roh, alam kandungan dua garba sang ibu. Kita pertama hidup di situ, kemudian kita lahir di dunia. Setelah kita lahir, kita jalani sebuah kehidupan di dunia ini dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah. Karena kita adalah hamba Allah yang diciptakan untuk ibadah. Kemudian kalau kita nanti melakukan satu kebaikan apapun di dalam kehidupan ini, itu adalah nanti akan dihisab di hadapan Allah. Dalam kehidupan dunia ini kita ada semua akan dihisab, semua kita mulai lahir sampai nanti batas umur kita berapa, itu semuanya dihisab. Tidak ada yang lepas satupun. Oleh karena itu, setelah kita hidup itu akan menjalani di dunia ini, akan menjalani proses yaitu di alam kubur. Pembatas kehidupan ada yang namanya alam barzakh, pembatas antara dunia dan akhirat, itu namanya alam barzakh. Kemudian ada alam yang disebut alam kebangkitan, ya, yaumul ba'as, ada yaumul mahsar, ada yaumul hisab, ada yaumul mizan. Kita menuju ke surganya Allah SWT. Jangan sampai kita mampir di neraka yang sangat
yang sangat menakutkan itu, dijaga oleh para malaikat yang sangat kejam itu. Na'udzubillah min dzalik. Kita mudah-mudahan diberikan perlindungan oleh Allah menjadi hamba Allah yang selamat dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Dan semua amal dalam kehidupan kita ini akan diuji, akan dihisab oleh Allah, dihitung oleh Allah, dimizan, ditimbang oleh Allah. Maka sholat itu menjadi barometer untuk ukuran kita kehidupan di dunia, menjadi baik buruk. Maka dalam hadis itu dilanjutkan, fa'in solaha sa'iru amalihi, wa in fasada sa'iru amalihi. Kalau amal kita di dalam melaksanakan sholat itu baik, maka seluruh amal kita menjadi baik. Karena sholat kalau kita itu menjalankan dengan khusyuk, dengan penuh, dengan ikhlas, maka innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar yang dimurkai oleh Allah. Maka dengan kita sholat itu justru membentengi diri kita dari perbuatan yang maksiat, dari perbuatan yang jahat. Lantas bagaimana kalau kita sholat, kalau kita masih melakukan sesuatu yang masih tidak baik atau yang jahat? Maka selalulah kita memperbaiki sholat kita agar lebih khusyuk, tiap dalam hari ke hari lebih khusyuk. Kita jalankan sholat 5 waktu, jangan sampai kita ini menganggap permasalahan-permasalahan yang sepele. Orang sekarang, ya na'udzubillah, banyak yang menganggap persoalan sholat ini biasa saja. Persoalan sholat itu tidak diperhatikan. Siapa yang kita hidup ini seperti itu ya? Sholat dianggap sepele, sholat ditinggalkan, sholat diabaikan, sholat diremehkan. Na'udzubillahi min dzalik ya Allah. Karena nanti kita itu, kalau kita sudah diberikan pengertian oleh Rasulullah, kalau sholat kita ini baik, maka amal yang lain pun akan menjadi baik. Demikian juga sebaliknya, jika amal kita jelek, maka sholat kita itu tidak kita jalankan dengan baik, dangtek, ya, kadang koyok uang, kadang koyok ketek, yang sholat seperti orang, yang tidak seperti kera, maaf ya. Ini akan menjadikan amal-amal yang lain juga jelek. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ini adalah, kalau orang sudah menganggap sholat itu sepele, remeh, ditinggalkan, tidak dihiraukan, tidak diperhatikan, baik anak-anak atau orang tua atau orang dewasa atau berpangkat atau tidak berpangkat, jadi presiden atau gubernur atau siapapun, bupati dan sebagainya, kalau meremehkan sholat ini adalah awal kehancuran dirinya. Hidup dia tertipu dengan kehidupan gemerlapan dunia belaka. Na'udzubillah min dzalik. Maka dalam perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah ini yang sangat fenomenal adalah perintah sholat. Maka sholat kita dirikan sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah dengan sepenuh hati, kesejatian manusia untuk kita diperintah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakin sholat akan membentengi diri kita dari perbuatan yang fahsya, yang buruk, yang jelek, yang tidak baik. Maka dari hari ke hari laksanakan sholat waktu dengan penuh keikhlasan. Jangan sampai kita tinggalkan sholat itu. Para pemirsa yang berbahagia, ya, keluarga besar itulah yang saya banggakan, yang saya cintai bersama. Itulah yang kita cintai bersama. Sekali lagi, ibadah sholat adalah sentral dari seluruh amal ibadah kita, menjadi barometer kita menjadi orang baik atau tidak. Laksanakan dengan sepenuh hati, jangan sampai kita tinggalkan, jangan pernah kita remehkan. Dari inti Isra Mi'raj ini adalah perintah sholat. Mari kita dirikan sholat dengan penuh ikhlas dan khusyuk. Jangan sampai kita tinggalkan. Maka di penghujung apa yang saya sampaikan,
pada kesempatan ini. Kita berdoa kepada Allah SWT. Kita akan menuju kepada bulan yang secara berurutan sangat mulia. Bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan yang kita tunggu-tunggu dalam setiap tahun kita untuk melaksanakan sebanyak mungkin amal ibadah di bulan puasa Ramadan. Dari tahun ke tahun kita bisa bertemu lagi menjadi hamba Allah yang selalu mendapatkan rahmat dan ampunan dengan berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, Allahumma salimna wa salim dinana wa salim ahlana wa salim qulubana wa salim ahwalana wa salim a'malana wa salim duriyatana wa salim talamina wa salim hadina wa salim bid-dini wa dunya akhirah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syiqa wa su'il qada wa samatatil a'da innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Alhamdulillahil alamin. Demikian kajian kita bersama pada memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan membawa berkah dan manfaat pada kita semuanya. Kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf. Sampai ketemu dalam perjumpaan penuh dengan iman dan takwa, menjadi hamba Allah yang soleh, yang solihah. Aku minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal hadi ila sawa'is sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.